Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT. Allah memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk senantiasa lebih baik dari hari-hari yang sudah berlalu. Mudah-mudahan hidup panjang atau umur panjang kita ini adalah bisa berfungsi dengan baik. Fungsi daripada panjang umur itu antara lain adalah yang pertama disebut dengan istidraku al-maut. Istidrak al-maut. Istidrak al-maut itu pada sekalian artinya adalah setiap kita berpandai diri untuk menerawang ataupun menjelajahi kekurangan-kekurangan kita di masa lampau. Itu adalah yang pertama. Misalnya di antara kita ada yang dulu misalnya, mudah-mudahan tidak, harusnya sholat 5 waktu sehari, betul? Kan sehari 5 waktu. Tapi ada yang masih dulu sholatnya itu hanya maghrib dan isya saja, misalnya. Betul tidak? Nah, mumpung sekarang masih dulu, maka kejar ketertinggalan. Itu namanya istidraku al-maut. Jadi lubang-lubang yang dulu terhitung harusnya genap tetapi jadi ganjil atau kosong, mumpung umur kita masih ada sampai hari ini, kita gunakan itu untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang dulu tekor tadi yang seharusnya terisi. Yang pertama, ini perlu kesadaran penuh bagi kalian. Kedua adalah intihazu al-furas. Kalau bahasa Indonesianya adalah mengejar ataupun mengoptimalkan kesempatan. Kita ini sekarang sedang menikmati kesempatan. Kesempatan hari ini, saat ini, dan kesempatan yang akan datang. Gitu. Nah, ini kita gunakan namanya intihazul furas. Berpandailah kita untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan hari ini dan besok untuk kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan diri kita sehingga berpredikat lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak mudah pada saya. Susah kecuali bagi yang Allah berikan kemudahan. Para sekalian, itu barangkali khotbah yang mudah-mudahan setiap kita senantiasa menyadari pentingnya. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah meneruskan pengkajian tentang dosa besar al-kabiratu as-saminatu wal arba'ah. Dosa besar yang ke-48. Halaman berapa? Para bapak? 335. Kemudian sudah ketemu 335. Agak panjang. Dia bawakan satu ayat, tetapi hadisnya cukup lebat, tidak kurang dari 10 hadis. 10 hadis. Jadi rupanya Imam Az-Zahabi sangat konsen terhadap perkara ini, sehingga beliau berundung kita dengan banyak dalil. Diharapkan kita semakin takut
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baghi atau berbuat dosa besar yang ke-48. Judulnya adalah Al-Baghyu. Al-Baghyu itu mungkin kalau yang lebih dekat dalam bahasa Indonesia artinya adalah aniaya. Di situ diterjemahkan apa Pak? Semena-mena. Jadi namanya adalah melampaui batas. Itu kalau bahasa asalnya. Al-Baghyu itu makna arti awalnya adalah mujawazatu al-haddi, melampaui batas. Nah, para jamaah sekalian, kita baca terlebih dahulu ya, kitab, mudah-mudahan waktu kita cukup. Satu ayat pertama Allah berfirman di sini, kata beliau, qala Allah qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, qala Allah taala, innamas sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Allah berfirman dengan innama. Innama itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia artinya adalah hanya. Jadi kalau hanya itu berarti tidak ada yang lain. As-sabil artinya jalan. Ala ladina, ala ini maksud di sini kalau diartikan sebetulnya bagi ya, atas aladina orang-orang yang bagi orang-orang yang yadlimun nas. Yadlimun, kalau sekarang diperhatikan kata kerja yang dipakai di situ adalah fi'il mudhari. Kata kerja yang terus berlangsung. Jadi kita perhatikan di sini ada orang yang dia tidak ada jeraknya untuk berbuat zalim, berbuat baghi, ya. Berbuat zalim ini. Wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Dan tadi kalau diartikan semena-mena atau melampaui batas di atas permukaan bumi ini, fil ardi bukan di dalam bumi, tapi di atas permukaan bumi. Bighairil haqqi, dengan cara yang tidak. Nah, sebetulnya dengan mengatakan dia berguna fil ardi sudah cukup. Kalau kita lihat dari sisi maknanya, bahwa makna daripada al-baghyu itu adalah semena-mena. Tetapi bighairil haqq menjadi lebih tajam lagi, karena pasti ditambah sudah salah disebut lagi tidak benar, karena tidak ada semena-mena yang kemudian benar. Lalu kata Allah di akhir ayat ini, Allah tutup dengan ulaika lahum, mereka itu berhak akan apa? Adzabun alim. Bagi orang yang beriman, ayat ini membuat pesimis, membuat takut, membuat mencekam. Karena apa? Ancamannya tidak lagi spekulasi. Ancamannya adalah adzabun, azab. Bahkan ada keterangannya alimun, sangat pedih. Kalau orang Sunda, alim artinya tidak mau. Alim. Ada yang mengartikan alim artinya pintar, sok alim, sok pintar. Tapi tidak dipakai bahasa itu Pak di sini. Alimun artinya adalah sangat pedih. Jadi para sekalian, kita tidak mentafsirkan ayat ini karena kajiannya adalah al-kabair. Jadi para sekalian, ada dua atau yang menyebabkan manusia terjerembab dalam azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Yang pertama adalah dzulm, aniaya, berbuat zalim, dan yang kedua adalah berbuat semena-mena. Ini dua ini akan menjadi bahasan kata Imam Adz-Dzahabi. Dari ayat ini kita kembangkan menjadi beberapa hadis sebagai penjelasnya. Kita masuk pada hadis. Kata beliau, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha auha ilaihi. Inna sesungguhnya Allah auha memberikan wahyu kepada ilaihi. Antawadu agar kalian mempunyai sikap, mempunyai akhlak, namanya tawadu. Tawadu itu artinya adalah merendah, bukan rendah, merendah. Berarti dia sebenarnya posisi sudah tinggi, tetapi dia adalah tidak menampakkan ketinggiannya, apalagi tidak melebihi dari batasannya. Kalau melebihi dari batasannya menjadi tapi ini adalah dia berada di atas, tapi dia adalah merendah. Antawadu. Hatta, kenapa kita harus tawadu? Kata hatta la yabghi ahadun ala, supaya tidak terjadi sikap semena-mena satu dari kalian terhadap yang lain. Wala yafkhar, kemudian kedua, tidak ada satu sikap bangga. Ya, ahadun ala ahad, seorang dari kalian terhadap yang lain. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi nanti kita akan catat para sekalian bahwa ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita satu perintah tawadu. Dan tawadu ini akan menjadi solusi agar tidak terjadi namanya al-baghyu dan al-fakhru. Jadi kalau itu ada dua, ada al-fakhru, ada al-baghyu. Ini penyakit. Nanti kita terangkan. Kata beliau fi ba'dil asani, law baqa jabalun 'ala jabalin naj'ala Allahu al-baghi minhuma dakka. Kalau seandainya terjadi pada gunung, Allah akan hancurkan sebelum. Lanjut kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu bi sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiru Allahu lahu fil akhirah min al-baghi wa qat'i ajr rahim. Dan kita tahu Pak, hadis ini adalah memberikan penjelasan pada kita bahwa orang itu adalah berhak memperoleh azab yang disegerakan. Ada azab, ada hukuman Allah yang disegerakan di dunia ini. Yaitu apa? Ada dua dosa. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu dosa yang berhak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia ini dan dengan apa yang Allah simpan nanti di akhirat, dari dua dosa. Yaitu satu al-baghyu, tadi semena-mena, dan yang kedua adalah qati'ah al-rahim, putus silaturahim. Ini yang keberapa? Hadis kedua. Para yang sekalian, mungkin kita ambil satu lagi. Ada satu di sini riwayat dan semuanya adalah sahih ya. Misalnya adalah kita ambil contoh ada hadis pendek di situ, kata beliau Imam Al-Dhahabi, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan loncat dua hadis pada di situ. Kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Rasulullah mengutuk. Kalau mengutuk berarti orangnya terkutuk Pak. Jadi Rasul mengutuk siapa saja yang menjadikan yang hidup, ada nyawanya itu berarti hidup. Paling tentu di sini adalah yang pertama adalah manusia. Gharadan sebagai sasaran. Jadi seolah kata Rasul, kalau ada orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran bagi kezaliman, maka orang ini adalah termasuk orang yang terkutuk. Kita teruskan dulu, para sekalian, lihat ada hadis ini sekaligus menjadi klarifikasi dan menjelas bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin.
Rasul bersabda, Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanat hatta matat." Kata Rasul, ada seorang wanita yang diazab oleh Allah SWT hanya karena dia memenjarakan kucing. Sajanat, sijnun itu penjara. Kita sekarang kata penjara sudah diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Tapi katanya kata dari sijnun itu adalah penjara. Mahbus, orang itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Hatta mati, sampai dengan si kucing itu mati. Pada falat pihanar, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Kenapa sebabnya? Kata beliau, lahya at'amatha wa saqatha. Dia tidak memberi makanan, tidak memberi minuman pada kucing itu. Itu habisatha pada saat dia penjarakan tadi. Kurung maksudnya. Walahya tarakatha ta'kulu min hasyasil ardi, atau mestinya dia lepas untuk mencari makan sendiri. Kalau sekalian, bagaimana pada saat coba bayangkan betapa Islam membela hak asasi kucing. Kalau bahasa hak asasi, ya kan? Hak asasi kucing itu sampai resikonya itu adalah ada benar. Itu kucing berbeda dari manusia. Betul. Oleh karena itu, kalau orang berpikir dan nuraninya bersih, akalnya waras, tidak akan mungkin mengatakan bahwa Islam itu adalah radikal, Islam itu adalah sadis. Nah, orang sama kucing aja seperti itu. Jangankan manusia, kucing saja sampai dengan sedasar itu membuat kucing tersiksa. Apalagi sampai mati, ancamannya neraka. Kan serem Pak, betul ya? Bagaimana kalau itu ditujukan pada manusia? Wah, itu bisa lagi Bang. Apalagi kalau manusia itu muslim. Makanya kiasnya itu adalah orang yang membunuh manusia, walaupun satu orang, Pak muslim. Kata Allah SWT, "Faka'anna ma'qaba'a nasa jami'an." Seolah-olah dia telah membunuh segenap manusia. Berapa miliar nih di dunia ini? Maksudnya adalah dosanya itu adalah dilipat ganda. Pada sekalian, satu lagi, kata beliau, lihat di hadis paling akhir. Ya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsan mu'ahidatan bi ghairi haqqiha lam yajid raihatan jannah." Barang siapa yang membunuh satu nyawa, nafsan satu yang bernafas, yang bernyawa, maksudnya seorang manusia, padahal nafsannya itu mu'ahidah, berarti orang itu sebetulnya orang kafir, bukan muslim, tetapi dia adalah orang yang punya perjanjian, jaminan bahwa dia adalah berada dalam penjaminan kaum muslimin karena ada kesepakatan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka orang itu dengan cara biwayri haqqiha tidak benar, karena ada cara membunuh yang benar. Dan ini yang menjadikan barangkali Islamophobia. Mereka mencari celah bahwa Islam itu sadis, gitu, dari sisi ini. Katanya Islam adalah membunuh nyawa. Nah ini dia karena dalam Islam kalau orang membunuh maka dia berhak untuk mendapatkan keadilan. Keadilannya adalah dibunuh. Itu adil. Nyawa dibalas dengan nyawa. Jangan nyawa dibalas dengan hidup. Kalau nyawa dibalas dengan hidup, maka dia adalah menikmati hidupnya, dan itu sudah adil. Jadi kalau nyawa dengan nyawa, tapi kalau nyawa dengan nyawanya itu adalah tidak benar atau tidak sesuai prosedur, maka di sini adalah maksudnya yughayir haqqiha lam yajid raihatal jannah, jangan kamu masuk surga, mencium baunya saja tidak akan pernah.
Kata Rasul, lam yajid, tidak akan menemukan raihah itu harumnya. Kita kalau misalnya punya atau menggunakan parfum, yang kita endus itu kan harumnya. Nah, cuma kalau surga itu harumnya itu bisa dicium sampai dengan sejarah 70 tahun. Mana kayak apa 70 tahun bisa dicium? Hebatnya kayak apa? Nah, nyium seperti itu saya tidak akan pernah. Karena apa? Karena dia salah dalam menjadikan nyawa orang sebagai sasaran. Atau sebagai dari hal dari jadu min masirati khamsi minatnya di sini disebutkan 500 masirah jarak atau jalan. Dalam hadis yang lain itu adalah sab'ina kharifan. Di sini khamsi minatnya 500 tahun. Nanti mungkin sendiri kalau boleh itu kalau misalnya pakai jalan saja pakai jalan kaki, orang kalau jalan kaki normalnya 1 jam berapa kilo? 5 kilo atau 6 kilo? 5 kilo ya. Nah silakan 8 jam lah sehari jalan kaki, betul tidak? Nah 8 kali 5 berarti 40 kilo, sehari 40 kilo, lalu kali 500 tahun. Jadi berapa jarak ke surga itu? Harumnya surga itu adalah bisa nembus sejarah itu, tapi dia tidak bisa nyium. Nah, pada sekalian, saya sebentar tinggal kita, lalu saya akan tambahkan tentang masalah al-bahji. Pada sekalian, al-bahji. Bahwi itu kalau secara bahasa Arab namanya adalah orang atau para ulama menyebutnya yang mujawazatul hadd, melampaui batas. Melampaui batas itu kalau fisik ya, berarti harusnya tidak sampai garis, dia lewat garis. Harusnya tidak boleh melewati wilayah orang, dia melintas wilayah orang. Harusnya tidak boleh melanggar aturan, dia langgar aturan. Di mana mujawazatul hadd itu sebetulnya lebih universal, lebih umum. Tetapi yang dimaksud di sini kalau kita pinjam atau ambil perkataan Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dia menafsirkan bahwa al-baghi itu artinya adalah al-zulmu. Zulmu itu zalim. Kalau bahasa Indonesia adalah aniayaan, al-udwan. Udwan itu berasal dari kata aduun. Aduun itu artinya musuh. Jadi aniaya dan penuh permusuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang menyikapi musuhnya. Kira-kira dengan senyum atau dengan sewot? Ya tidak. Nah, jadi merasakan kalau ada orang yang bertindak menganiaya terhadap orang lain dan apalagi ditambah dengan sewot tadi, merasa dendamnya, kesumatnya, amarahnya, berarti dia telah melakukan namanya al-baghi. Kalau dalam Islam ini kan tidak boleh. Tidak boleh. Karena mungkin sering dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dengan adil. Islam itu menyebut dengan adil. Atau yang sering kita dengar, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa yanha 'anil fahsya', satu yang dilarang oleh Allah, wal munkar wal baghi. Nah di sini ada kata sebelumnya wa ya'muru, Allah itu memerintahkan
sebelah ayat yang perlu. Lalu yang kedua, setengah keduanya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ada satu perintah, ada satu larangan. Kata para ulama mengatakan, kalau dalam satu ayat terdapat sebelahnya perintah, sebelahnya larangan, maka maksud perintah itu adalah wajib, tidak bisa ditawar lagi. Berarti adil, wajib, tidak bisa tidak. Wayanha, berarti dilarang. Larangan itu kapasitasnya adalah haramun dan tidak bisa ditawar. Jadi haram. Kita tahu bahwa hukum Islam ada berapa? Hukum taklifi dalam Islam itu ada 5. Satu, haram. Kedua, di sini wajib, di sini haram. Kemudian di sini sunnah, di sini makruh, di sini mubah. Ada 5. Secara garis besar begitu. Wajib dan sunnah terkategori perintah. Hanya kalau wajib perintah dengan penekanan. Tapi kalau sunnah perintah tapi berupa anjuran dan keutamaan. Kalau haram dan makruh hukum asalnya larangan. Hanya kalau haram dia adalah larangan yang sangat ditekankan dan berancaman. Tapi kalau makruh dia adalah hendaknya dijauhi. Atau bahasa yang mudah, dibenci, tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Nah, kalau mubah asalnya tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Jadi hukumnya boleh. Nah, itu garis besar. Nah, ini adalah pada masuk yang mana? Dia adalah yang dilarang dengan apa? Qarinah bahwa dia adalah ada unsur azab dan hukuman bahkan dunia sebelum akhirat. Tadi kan ada kata dunia kan? Allah menurunkan azab yang Allah segerakan di dunia ini bagi siapa yang melakukan 2 hal. Pertama apa tadi? Satu namanya al-baghyu yang kita bahas sekarang. Yang kedua adalah qati'atur rahim, yaitu memutus silaturahim. Coba sekalian ini kedua yang harus kita hindari. Nah, kata al-baghyu ini ada dilarang. Nah, oleh karena itu supaya kita tahu sasarannya, tahu sasaran siapa yang bisa jadi menjadi sasaran ke sewenang-wenangan ini. Siapa saja? Supaya mudah memetakannya pada sekalian, sebetulnya ada beberapa objek yang harus kita tunaikan hak mereka masing-masing. Kalau kita tidak menunaikan haknya, bahkan menginjak-injak hak mereka dan melampaui batas, maka akan masuk dalam namanya al-baghyu yang kita bahaskan. Apa itu? Kalau saya katakan, misalnya adalah satu ini diri. Seseorang itu harus pandai untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri. Ada orang Pak, dia tidak bisa bermuamalah dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Sehingga dia zalim terhadap bahkan dirinya. Ya Pak, ini tidak akan saya bahas, hanya saya tunjukkan saja. Namanya menzolimi, zulmun nafsi, menzolimi. Satu. Kedua, saya taruh di paling atas, Allah. Menzolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, itu paling besar. Menzolimi Allah itu istilah lainnya disebut dengan syirik. Karena itu Allah firmankan, inna asyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang nyata, kezaliman yang besar. Kalau terkatakan bahwa al-baghyu artinya adzulmu, maka sebetulnya masuk di sini adalah zalim terhadap Allah. Dua Pak, jangan lupa.
Ketiga adalah Rasul. Rasulullah zalim terhadap Rasul, melampaui batas terhadap Rasul, sewenang-wenang terhadap Rasul. Ini saya di sini pecah di dua. Yang pertama adalah ahlul baik, berarti keluarga, betul. Yang kedua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi heboh ataupun lagi viral itu, gitu, adalah kaitan dengan Rasulullah. Jangankan wahyu terhadap Rasulullah, kita tidak menghormati. Jangankan intikos, begini Pak, intikos itu artinya naksun. Naksun itu kurang itu minus. Jadi kalau ada 0 plus, jadi ini minus gitu. Berarti ini 0 minus 1, ini 0, ini 1 kan gitu. Ada orang yang mengatakan ataupun menyikapi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan normal, tapi nafs minus. Bukan mengolok-olok, bukan mencela. Wah, apalagi kalau itu. Namanya adalah ihtiqar, menghina. Namanya adalah istihza, mengolok-olok. Apalagi as-sabbu, mencaci maki, itu sudah keluar dari Islam. Ini menyebutkan intikos. Intikos itu Rasul terkesan Rasul itu minus. Itu namanya intikos. Ini adalah tidak bisa dimaafkan kecuali dengan tobat pada Allah Subhanahu. Pada sekalian, ini harus Rasul. Jadi karena itu, makanya lagi heboh mana-mana tidak terima itu, karena masalahnya disebut ingusannya lah misalnya, betul tidak? Disebut ngomongnya lah misalnya, betul. Remesnya betul tidak? Apalagi tidak terurusnya, betul tidak? Nggak mau sekolah sehingga tidak bisa baca, tidak bisa tulis, lah, betul tidak? Jadi kalau itu adalah bermakna intikos, menyebabkan Rasul itu adalah kesannya minus, itu sudah bahaya. Terhadap sahabat saja, terhadap sahabat ini, misalnya ada orang mengesankan kepada orang bahwa sahabat itu kurang, minus. Bukan tadi katakan mencela, mencaci, kan udah jelas, itu udah dasar. Ini hanya naks saja, naks. Kata para ulama, manin taqasa ahadan minas sahabati, sahabatan min sahabatin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kata Imam Malik mengatakan, kata beliau, kalau kamu temukan ada orang yang membuat kurang, membuat minus tadi, kesan minus terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahui bahwa orang itu munafik. Munafiknya itu munafikkan bukan pasif, tapi munafik yang aktif. Itu zindik namanya. Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu wajar. Banyak orang yang tidak terima ketika ada nada. Tapi saya tidak sedang bahas itu, terutama adalah kita supaya tahu fokusnya kalau kita bicara bahwa siapa sih yang bisa saja menjadi fokus objek dari kezaliman itu. Nah ini Rasul. Kemudian yang kedua adalah Islam. Islam itu ada dua tadi di sini, satu Al-Quran, yang kedua Sunnah. Kalau kita bicara Quran, berarti sebetulnya di dalamnya ada Quran dan Sunnah. Karena Islam itu esensinya Quran dan Sunnah. Sudah berapa Pak? Dari misalnya 1, 2, 3, 4. Ada misalnya namanya adalah dahulukan dulu keluar. Keluarga ini dalamnya ada banyak Pak. Ada istri
suami atau bapak atau ibu atau anak atau pembantu. Di sini ada ke sini misalnya profesi, ada unsur profesi. Ini juga ada orang yang dia zalim dalam urusan profesi. Berikutnya ada misalnya lagi di sini adalah yang berkaitan dengan alam. Ada orang yang zalim melampaui batas, baghyun terhadap alam. Alam ini macam-macam kalau dibahas. Ada alam jin, ada alam malaikat, ya kan? Ada alam semesta yang dia adalah darat, laut, udara. Ini adalah ada juga di sini. Ini berapa tuh? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 kurang. Nah, pada sekalian ini baru. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa ada yang menjadi sasaran untuk baghyun ini, ada masyarakat satu lagi Pak. Gimana? Ini ya. Jadi ada 9 yang bisa menjadi sasaran dari kezaliman atau baghyun itu. Kalau misalnya profesi, di sini ada beberapa lagi. Misalnya dalam Al-Quran juga disebutkan namanya al-khulaqa. Dia bagi bakum ada bakum. Jadi khulaqa itu partner, rekan kerja, stakeholder. Ada yang juga baghyun. Sini dibahas. Ya, kemudian masyarakat ini ada berupa orang per orang, ada kelompok, ada misalnya institusi. Ini juga bisa. Jadi sekarang kalau kita akan semua perhatikan, sebetulnya manusia itu harus paham bahwa dia harus pandai untuk berinteraksi sesuai dengan syariat pada 9 poros ini. Kalau orang tidak tahu bagaimana sih cara supaya prosedurnya benar ketika seseorang berinteraksi dengan Allah, betul? Tidak akan. Kalau dia salah, bisa masuk dalam tadi al-baghy. Jadi masuk dalam al-zulm. Nah, itu bab yang besar ya, yang saya tidak akan bahas, tapi ini adalah para sekalian di dalam bahasan kita itu ada penjelasan. Kalau diperinci ada namanya mazahir atau gejala. Misalnya tadi satu adalah baghyun. Baghyun itu adalah semua mereka akan menjadi penghuni neraka, akan berhak mendapatkan azab bahkan sejak dia masih di dunia ini. Kalau dia melakukan namanya al-baghy. Nah, baghy itu dijelaskan oleh Imam Al-Dhahabi berdasarkan hadis-hadis itu ternyata dengan macam-macam sampai ke urusan misalnya urusan dengan hayawan, dengan kucing yang melampaui batas terhadap kucing. Karena apa? Karena harusnya kan dia dibiarkan atau kalau mau disuplai apa menjadi kebutuhannya, termasuk kebutuhan seksnya. Jadi kalau orang yang melihara kucing gitu, atau melihara burung, minimal harus dijawab. Gitu. Karena kalau dia punya syahwat itu kan kebutuhan juga. Ketika tidak dipenuhi, berarti dia adalah tersiksa. Mungkin kata burung saya lebih baik lepas daripada keluar dari sangkar ini daripada dikurungkan. Apa? Dengan dilepas dia bisa cari jodoh sendiri. Begitu di situ. Apalagi kalau ada orang yang memelihara kucing lalu malah dikebiri. Wah, tambah sakit betul. Dia adalah telah merubah ciptaan Allah SWT pada kucing. Jadi itu bagian daripada manusia. Jadi kalau sekalian hati-hati.
bahyun terhadap makhluk ini adalah sangat rumit sekali. Karena itu sebenarnya yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah kata Allah, kata Rasulullah, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mempunyai sifat rahmat akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Allah punya sifat namanya Rahman dan Rahim, betul ya? Di antara turunannya adalah Allah memerintahkan kepada manusia agar manusia saling menyayangi satu sama lain. Kata Rasulullah, orang yang menyayangi sesama itu akan Allah berikan kasih sayang melalui hadis. Bahkan kalau kita lanjutkan hadis ini, kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian yang di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh yang di langit. Para sekalian, kalau demikian, maka sebetulnya tidak boleh ada lagi orang yang masih mempunyai tendensi negatif terhadap Islam. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan harus menebar rasa kasih sayang di permukaan bumi. Irhamu, sayangi oleh kalian man fil ardi, orang atau siapa saja yang menghuni bumi. Ini saya Allah akan katakan yarhamukum man fis sama, Allah akan sayangi kalian. Yang di langit akan memberimu kasih sayang. Jadi sekalian, kalau orang sudah dijelaskan seperti ini masih juga nuding bahwa Islam sebetulnya yang menjadikan biang kerok dari berbagai masalah. Imma orang itu adalah buta tuli, tidak mau menerima informasi yang benar dari Islam, atau memang dia memang kesumat, tidak ada lagi rasa baik sangka terhadap tuntunan ataupun ajaran yang ada di dalam Islam. Karena apa? Ini nyata sampai kepada kunci Islam mengenalkan, apalagi dengan manusia. Tadi disebutkan barang siapa yang membunuh nyawa itu adalah, maksud di sini adalah manusia, maka hukumannya adalah sedemikian dasar. Karena itu para sekalian, ada beberapa yang mungkin kalau kita mau simpulkan sebab, apa yang menjadi sebab sebetulnya manusia itu adalah justru memiliki sifat namanya al-baghyu. Sebetulnya apabila ada orang yang mempunyai sifat al-baghyu tadi, sewenang-wenang itu Pak, dia adalah bodinya manusia. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu adalah orang yang termasuk punya sifat namanya, sifatnya itu adalah sifat syaitan. Karena Imam Al-Ghazali itu mengidentifikasi sifat buruk manusia itu berasal dari 4 pokok. Yang pertama adalah disebut dengan sifatun bahimiyah, sifat binatang biasa, ya. Mungkin pernah saya sampaikan, seperti ayam, kambing, itu kan yang tidak puas. Kedua adalah sifatun sabuwaiyah. Sabuwaiyah itu adalah binatang, tetapi dia pemangsa, ya. Dia buas, dia ingin apabila dia butuh, maka yang dekat dan dia pasti akan menjadi mangsanya. Itu namanya sabuwaiyah. Yang ketiga adalah sifatun syaitaniyah. Syaitaniyah itu adalah sifat yang seperti saya katakan tadi, ada unsur makar, ada unsur nipu, ada unsur merencanakan supaya pihak yang lain itu rugi, terjerumus, celaka. Itu adalah sifat syaitan. Dan berikutnya adalah namanya sifatun rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah sifat, ada sombong di situ, ada fakhar di situ, bangga diri, ada tidak ingin kalah di situ, dan seterusnya. Itu adalah sifatun rububiyah. Bahkan bahyun ini adalah termasuk dalam kategori sifatun rububiyah. Kalau menurut apa yang sudah diidentifikasi oleh Imam Al-Ghazali. Karena itu bahaya sekali loh sekalian. Karena itu kita harus hindari. Cara menghindarinya adalah bahwa pertama adalah karena kita ngaji
diajarkan oleh Islam. Itu jadi pokok. Karena ilmu itu selalu menjadi solusi. Orang yang tidak solusi dengan dasar ilmu pasti bukan solusi. Bisa jadi malah lebih parah. Karena itu ini yang pertama, harus berilmu. Karena itu kalau kita kaum muslimin ini ngaji terus, ya, selalu ngaji, ya, selalu ngaji. Atau kalau tidak ngaji, minimal dia pada saat ingin bertindak lalu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, nanya atau konsultasi. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri jika kalian tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, daripada salah, betul tidak? Tanya. Pada jam sekali kalau misalnya jamaah tidak tahu, kemudian bertanya, pada jam sekali itu tidak akan disebut salah. Justru yang salah yang berfatwa, itu bahayanya. Karena itu orang yang berfatwa ini harus punya ilmu dan kuncinya. Karena kalau tidak, dia akan sesat dan akan menyesatkan umat. Dalam hadis kan, fasu'ilu fa'aftahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la. Saya jelaskan itu adalah menjadi lebih jelas bahwa jangan punya sikap sewenang-wenang karena dia adalah bukan sifat yang terpuji, bahkan bisa dipastikan bertentangan dengan syariat Islam, karena justru Islam mengajarkan rahmah, sedangkan wahyu bertolak belakang dengan makna rahmah. Jadi dia adalah melawan arus sebetulnya. Karena itu alasannya sebelum di akhirat, di dunia sudah wajib. Siapa yang melakukan kesewenang-wenangan, maka dia boleh mendapatkan cash azabnya sedikit ya, waktu dia masih hidup di dunia. Nah, para sekalian gambarnya, para yang hafalkan rumusnya nanti bisa menerapkan seperti apa sebetulnya apa yang terjadi. Nah, ada pun tadi salah contoh, menjadi pembuka saja. Kaum muslimin harus bisa menempatkan bagaimana berinteraksi dengan benar. 9 pihak ini harus tepat. Kalau dia tidak bisa, maka dia rawan untuk berbuat salah, sehingga dia wajar kalau hendak terjebak dalam dolim, terjebak dalam baghyun, terjebak dalam muamalah yang salah terhadap sesama. Sudah masuk? Bisa, karena itu kita sebutkan. Dan pada sekarang mungkin untuk tanya jawab boleh yang mau, nanti insya Allah pada sholat al-isya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.